sesuatu kezaliman yang dibiasakan atau dipaksakan tanpa ada teguran, maka kelak akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Jika ini terbiasa, maka sejalanlah dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, kelak yang namanya mujrimin, kezaliman, kebatilan, kemungkaran di tengah umat muslim seperti sesuatu yang biasa. Kenapa kok biasa? Tanpa ada satupun yang mau menegur. Maka ketika itulah kemudian Dajjal turun. Dajjal turun itu tambah merusak suasana. Yang tadinya sedang dalam keadaan kacau, dengan turunnya Dajjal, tangan kanannya seolah-olah membawa yang baik tapi tipu daya. Begitu juga sebaliknya. Diberikan dua tangan. Tangan kanannya dikatakan ini surga padahal ini neraka. Ini neraka padahal ini surga. Nah, datangnya Dajjal untuk memanipulasi hal demikian. Maka ketika Dajjal turun, kondisi negara, kondisi umat muslim ketika itu seperti yang tadi kita katakan. Yang halal bisa berubah jadi haram, yang haram berubah jadi halal, yang salah berubah jadi benar, yang benar berubah jadi salah. Kapan itu? Setelah umat muslim membiasakan perbuatan-perbuatan kemungkaran dan kebatilan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, la'anallahu man dzabaha bi ghairillahi wa la'anallah man awa muhdithan wa la'anallah man la'ana walidayhi wa la'anallah man ghayyara al-manar. Sadaqallah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kita bahas satu hadis saja di siang hari ini. Di dalam satu hadis Nabi bilang begini, Allah melaknat ada 4. Dalam hadis pertama ini Allah melaknat ada 4. Kalau dikumpulkan hadis Nabi semuanya, ada 16 golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah itu. Ada 16 golongan yang dilaknat oleh Allah. Kalau di dalam Al-Quran itu ada poin-poin tertentu yang dilaknat. Kata Allah, wa yal'anuhumul la'inun, terutama bagi orang yang zalim. Tapi laknat ini Allah sandarkan bagi pelaku kezaliman. Laknat ini Allah sandarkan bagi pelaku kezaliman. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran sama disandarkan bagi pelaku kezaliman. Di dalam hadis yang tadi kita bacakan ada 4 kategori kelompok yang dilaknat oleh Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang dzabaha bi ghairillah. Orang yang memotong atau menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah. Ini poin penting dari hadis Nabi, samillaha bismillah. Ucapkan bismillah dalam setiap perbuatan apapun. Terutama dalam urusan sembelih menyembelih. Apapun yang disembelih ucapkan bismillah. Tapi kalau bangkai kan tak perlu kami ucap bismillah. Kalau dia bangkai. Tapi kalau dia hidup harus kita ucapkan bismillah. Mazhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Dalam mazhab yang lain, kalau dia sekelas dengan bangkai ikan tak perlu kita ucapkan bismillah. Kalau dia bangkai. Tapi kalau dia hidup harus kita ucapkan bismillah. Yang paling sederhana dari hukum tersebut adalah sunnah. Itu yang paling kecil.
Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib mengucapkan bismillah sekalipun memotong ikan. Poin pentingnya adalah ada orang-orang yang menyembelih sesuatu tanpa menyebut nama Allah. Ini poin penting bagi kita umat muslim. Kenapa begitu? Banyak umat muslim itu karena urusan ini sepele, dia nggak mau tahu. Sepele. Yang menyembelih sesuatu tanpa menyebut nama Allah, kemudian dia makan tanpa menyebut nama Allah, dia telah memakan sesuatu yang haram dalam perut dia. Dia sedang menimbulkan sesuatu yang haram, atau bahasa lainnya dia sedang membangun api neraka dalam perut dia. Fi butunihim nar. Dia memakan harta yang haram. Meskipun cuma sedikit sepele, meskipun cuma meskipun atau meminum air tanpa bismillah. Nah, itu juga penting. Sedang minum air dia terselak, dia tak ucapkan bismillah, dia mati dalam keadaan tidak menyebut nama Allah. Nah, ini pun poin penting. Saking pentingnya ucapan bismillah. Tapi poin penting kita bukan di situ. Hanya ingin sedikit mengulas saja. Yang pertama, orang yang menyembelih atas nama selain daripada Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang kemudian melaknat orang tua. Ada anak yang melaknat orang tua sendiri. Ini diterjemahkan banyak. Satu, durhaka. Yang kedua, berkata kasar. Yang ketiga, tidak berakhlak mulia kepada kedua orang tua. Ini poin penting untuk disampaikan kepada anak-anak. Ini poin yang kedurhakaan. Kemudian, orang yang melindungi pelaku maksiat. Nah, ini kalau ada waktu lebih nanti kita sampaikan poin ini. Karena banyak sekali pelindung-pelindung kemaksiatan ini, banyak sekali. Uniknya, ada pelaku maksiat berlindung di balik orang-orang pemegang kekuasaan. Uniknya lagi, orang-orang pelaku kemaksiatan itu dijaga. Nah, tapi kita tak bahas itu sekarang. Itu poin ketiga yang dilaknat. Nah, yang terakhir ini yang ingin kita bahas. Kata Nabi, yang terakhir adalah orang-orang atau yang dilaknat oleh Allah dalam poin keempat. La'anallahu man ghayyaral manar. Allah melaknat orang-orang yang suka merubah batas tanah. Dalam bahasa lain, mafia tanah. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Baru-baru ini kasus banyak. Satu orang, satu tanah punya 10 sertifikat. 10 nama. Jadi sertifikatnya ada 10. Itu pertanyaannya, yang salah siapa? Yang dosa siapa? Nah, ini tidak bisa kita satu-satu kita cari dosanya. Kita harus runut mencari masalahnya. Tapi banyakkah seperti ini? Banyak. Dan ini menjadi masalah. Orang-orang yang mafia tanah itu rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kalau seandainya dia mafia tanah, terbukti akan kesalahan dia dan diadukan, masalah. Tapi di akhirat kata Nabi, orang-orang yang mafia tanah, yang mengambil haknya orang lain dari tanahnya, meskipun hanya sejengkal, 7 lapis tanah kata Nabi akan dihimpitkan pada badan dia. 7 lapis tanah tadi dihimpitkan pada badan dia yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi tak sembarangan. Pertanyaannya, mengapa ada orang mengambil hak orang lain, atau mengapa ada orang mengambil tanah orang lain? Satu, aspek rakus. Yang kedua, maling, pencuri. Yang ketiga, memang ingin mencari masalah. Yang keempat, nafsu. Yang kelima, mencari kekayaan dengan cara yang tidak baik. Mencari kekayaan dengan cara yang haram. Kita ambil contoh. Ada satu perusahaan. Ada di sini sawit. Sawit ini berdekatan dengan perusahaan sawit juga. Apa kata perusahaan sawit? Kalau kau tak mau sawit ini kami ambil paksa, jual kepada kami dengan harga yang murah. Ini kasus juga baru-baru ini. Apa kata dia? Kalau kau tak mau kasih, tak mau jual dengan harga yang murah, kami ambil secara paksa. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, orang-orang yang punya kekuasaan dan harta yang melimpah itu menindas masyarakat lemah itu biasa. Jadi seolah-olah memang main tindas-tindas saja sekarang. Maka banyak orang-orang yang sawitnya dicaplok sekarang itu oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Dan uniknya lagi, banyak perusahaan-perusahaan sawit itu yang memang tanah-tanah sawitnya itu tidak jelas, itu ilegal. Dan ini pernah dikaji dan pernah dibahas ini oleh salah seorang wakil gubernur Riau waktu itu.
Wah, ternyata banyak, Pak. Dan pendapatan daripada sawit-sawit ilegal itu bisa mencapai triliunan. Wah, itu bisa masuk APBD itu. Kalau masuk dan dikelola oleh pemerintah, paling tidak anggap 1 triliun 1 tahun saja. Kalau sudah 7 tahun, sudah 7 triliun kita dapat. Tapi itu uniknya. Pertanyaannya adalah kok bisa mafia tanah, kok bisa orang-orang yang mengambil hak orang lain bisa merajalela? Ada apa? Satu, karena kemungkaran itu tidak pernah kita angkat ke hadapan manusia. Yang kedua, karena tidak beraninya orang-orang yang tahu akan kemungkaran dan kebatilan itu. Sehingga merajalela. Bahkan uniknya, akhir daripada kalimat itu sesuatu yang batil, mungkar seperti itu yang didiamkan, merajalela, dan uniknya bisa menjadi sesuatu yang terbiasa. Apa kata masyarakat? Yang dulu-dulu sudah begitu. Kalimatnya unik, yang dulu-dulu sudah begitu. Zaman dulu kan begitu juga. Jadi sekarang dibuat dosa turun-temurun namanya. Kembali kepada poin tadi. Mengapa mereka mengambil tanah orang secara paksa? Yang kedua, apa dampak daripada perbuatan mereka? Satu, mereka telah mengambil hak orang lain. Dampaknya adalah orang lain yang mendapatkan hal tersebut terzolimi. Kalau dia terzolimi bagaimana? Tadi sudah kita sampaikan. Yang pertama, ada manusia yang terzolimi dengan perbuatan manusia. Maka manusia yang menzolimi manusia ini itu tak bisa hidup tenang itu. Tak bisa hidup tenang. Satu, akan berlaku juga hal yang serupa pada diri dia. Kelak akan harta benda dia mungkin bukan punya dia, bisa jadi punya anak dia, punya turunan-turunan dia, akan diambil secara paksa yang sama, dengan model yang sama. Yang kedua, orang-orang yang menzolimi orang lain kelak dipertanggungjawabkan di hari kiamat, selain daripada himpitan tanah yang nanti Allah berikan di hari kiamat, nanti mereka juga akan dipertanggungjawabkan melalui pahala dan dosa. Orang yang terzolimi, dosanya orang yang terzolimi diberikan kepada orang yang menzolimi. Kalau habis dosa dia, pahala orang-orang yang menzolimi diberikan kepada orang yang terzolimi. Kalau habis pahalanya, dosa orang terzolimi diberikan kepada orang yang menzolimi. Kata Nabi dalam hadisnya, faturihat alaihi ukhidat min sayyiatihi thumma turihat ilaihi thumma turihat ilal nar. Dimasukkan oleh Allah selain dimasukkan ke dalam neraka, juga Allah ambil dosa-dosa orang yang terzalimi diberikan kepada orang yang menzalimi. Apa esensi daripada hadis ini? Satu, mengajak kepada siapapun yang sadar akan poin penting ini dan kemungkaran dan kebatilan ini untuk sama-sama mencegah. Tapi kami tidak punya kekuasaan. Suarakan dengan suara yang bisa kita lakukan. Ya kan, kita diam-diam saja. Kebatilan, kemungkaran merajalela, kita diam semua. Tak ada yang mau. Kalau bergerak sendiri-sendiri, mati sendiri, Pak. Tapi kalau rame-rame, itu bisa kita atasi bersama. Pertanyaan, kemudian poin yang kedua. Mau sampai kapan kemungkaran dan kebatilan itu terus ada di depan mata kita dan kita selalu mengumpat di belakang? Yang ketiga, sesuatu kezoliman yang dibiasakan atau dipaksakan tanpa ada teguran, maka kelak akan menjadi sesuatu yang terbiasa. Jika ini terbiasa, maka sejalanlah dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, kelak yang namanya mujrimin, kezaliman, kebatilan, kemungkaran di tengah umat muslim seperti sesuatu yang biasa. Kenapa kok biasa? Tanpa ada satupun yang mau menegur. Maka ketika itulah kemudian Dajjal turun. Dajjal turun itu tambah merusak suasana. Yang tadinya sedang dalam keadaan kacau, dengan turunnya Dajjal, tangan kanannya seolah-olah membawa yang baik tapi tipu daya. Begitu juga sebaliknya. Diberikan dua tangan. Tangan kanannya dikatakan ini surga padahal ini neraka. Ini neraka padahal ini surga. Nah, datangnya Dajjal untuk memanipulasi hal demikian.
Maka ketika Dajjal turun, kondisi negara, kondisi umat muslim ketika itu seperti yang tadi kita katakan. Yang halal bisa berubah jadi haram, yang haram berubah jadi halal, yang salah berubah jadi benar, yang benar berubah jadi salah. Kapan itu? Setelah umat muslim membiasakan perbuatan-perbuatan kemungkaran dan kebatilan tadi. Maka poin pentingnya adalah bagi kita orang beriman, disampaikan oleh Nabi, orang beriman tidak boleh berdiam pada posisi kebatilan dan kemungkaran. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabat atas poin kezaliman, apa kata Nabi? Apa kata para sahabat kepada Nabi? Berarti kezaliman itu sangat berbahaya. Nabi cuma jawabnya santai saja. Kata Nabi, bukan berbahaya, lebih daripada itu. Sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita buka mata kita lebar-lebar. Kasus-kasus seperti ini yang kita sampaikan ini adalah kasus-kasus realita, kenyataan. Nah, apa yang dimaksud dengan kalimat la'anallah? Apa yang dimaksud dengan Allah melaknat mereka? Satu, Allah laknat mereka di dunia. Yang kedua, Allah laknat mereka di akhirat. Apa makna laknat tersebut? Orang yang memakan hak orang lain bil batil, dengan cara yang batil, Allah balas di dunia dan Allah balas di akhirat. Maka kelak yang pertama Allah cabut keberkahan dari rumah tangga dia. Dari apa yang dia makan? Dari hal yang haram. Cara mereka memaksa dan memakan hak orang lain dengan cara yang haram. Mereka isi perut mereka dengan yang haram. Allah ambil dari rumah tangga mereka keberkahan. Satu. Yang kedua, kalau rumah tangga itu baik-baik saja, berubah menjadi tidak baik. Yang ketiga, kalau seandainya anaknya soleh, maka tidak jadi soleh lagi. Karena yang diberikan kepada anaknya adalah yang haram. Sesuatu yang haram yang masuk, kata para ulama, kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang haram sedikit saja, yang haram masuk ke dalam perut orang beriman, berubah sedikit demi sedikit, yang baik menjadi tidak baik. Ini poin penting bagi kita. Jadi orang-orang beriman, berfikirlah sebelum melakukan perbuatan itu. Dan bayangkan, andai kata kita masuk dalam kategori pelaku, pemakan hak-hak orang lain dengan cara yang batil, maka kalau kita sadar, maka bertobatlah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Secepatnya sebelum Allah mencabut ajal kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.